Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik semua siswa-siswi kelas 5 hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan ataupun aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 jilid 5C ya. Dan kita masih di tema 6, panas dan perpindahannya. Dan kali ini kita akan membahas soal di Ayo Berlatih tema 6 subtema 2. Kita mulai dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia ya, muatan pelajaran Bahasa Indonesia di halaman 31. Tapi sebelum kita bahas sebelum kita bahas soal di Ayo Berlatih, kita simak sedikit penjelasan materinya ya. Jadi ini materinya tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Tetapi paling tidak kita harus tahu bagaimana menjelaskan isi teks di dalam media cetak. Langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya tidak hanya di media cetak ya, tetapi semua teks atau bacaan ya, supaya kita bisa tahu bagaimana isi dari teks tersebut. Yang pertama di sini adalah kita harus memperhatikan judul teks dalam media cetak tersebut ya. Ini karena dalam media cetak berarti intinya yang pertama kita harus memperhatikan judul teks. Kemudian yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Setelah kita tahu judulnya, kemudian kita baca teks tersebut dengan seksama. Kemudian yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya. Jadi harus ditemukan informasi pentingnya itu apa dan kata kuncinya itu apa di setiap paragraf ya. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian yang keempat, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, itu tadi bagaimana cara menjelaskan isi teks ya. Kalau ini di media cetak ya. Oke, langsung kita ke soal Ayo Berlatih ya, halaman 31 ya. Ya, halaman 31. Di sini ada sebuah teks dari media cetak ya. Kita baca terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi kita simak judulnya ya. Jadi perhatikan judul teks. Kita lihat judulnya adalah Memasak dengan Teknik Wood Fire ya. Oke. Yang paragraf pertama, wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Oke, kita ke halaman selanjutnya ya, halaman 32. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Ini paragraf pertama. Kita masuk ke paragraf kedua. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya. Menurut salah satu koki eksekutif internasional, Jacob Burrell, memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Hal itulah yang membuat masakan terasa lebih lezat. Paragraf ketiga. Contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, makanan dari Italia. Selain pizza, teknik memasak menggunakan wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran yang dimasak menggunakan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Sementara itu, seafood akan memiliki aroma lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Sumber dari http travel.kompas.com ya, tahun 2017 ya. Cara memasak
Woodfire tak hanya untuk pizza, diakses pada tanggal 18 September 2017 dengan penyesuaian. Oke, setelah ada bacaan tadi, kita menuju ke soal ya. Yang pertama, tuliskan informasi penting beserta kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf pada teks tersebut ya. Jadi di sini ada 3 paragraf, maka nanti akan saya tuliskan ya 3 informasi penting, yaitu dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian kata kunci dari teks ini itu apa? Saya tuliskan menjadi 1 ya untuk kata kuncinya ya, karena hampir sama ya. Oke, langsung saja kita simak untuk soal nomor 1, informasi penting apa saja dari setiap paragraf ini ya. Di sini yang nomor 1 ya. Itu tadi yang ditanyakan adalah informasi penting pada setiap paragraf. Nah, di sini untuk paragraf pertama ya. Wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar yang terbuat dari batu bata merah dan di dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Ini adalah informasi penting di paragraf pertama ya. Jadi tadi menjelaskan apa itu wood fire ya. Wood fire, kemudian bahan bakarnya itu dari apa ya. Kemudian untuk informasi penting di paragraf kedua adalah memasak dengan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan juga kematangan yang pas. Ini sesuai dengan yang diutarakan oleh koki internasional terkenal tadi ya, yang namanya adalah Jacob Burrell. Kemudian untuk yang paragraf ketiga ya, sayuran segar dan seafood cocok dimasak menggunakan teknik wood fire. Itu informasi penting di paragraf ketiga. Kemudian kata kunci ya, kata kunci dari bacaan tersebut adalah yang pertama teknik wood fire, kemudian yang kedua memasak, yang ketiga tungku, yang keempat koki, dan yang terakhir adalah pembakaran. Ini adalah kata kunci dari teks tersebut ya. Oke, ini penjelasan untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Lengkapilah peta konsep berikut berdasarkan informasi penting dan kata kunci yang kamu temukan. Kita diminta melengkapi peta konsep ya. Seperti ini ya, peta konsep. Jadi dibuat dalam bentuk gambar-gambar ya. Jadi ini tadi tentang teknik memasak wood fire, dibagi menjadi 3. Apa itu pengertian wood fire, kemudian kelebihan wood fire, dan yang ketiga contoh makanan yang dimasak dengan menggunakan teknik wood fire itu seperti apa. Nah, ini itu yang pertama, kita lengkapi atau kita isi pengertian wood fire itu apa. Pengertian wood fire adalah teknik memasak menggunakan kayu sebagai sumber pembakaran dan pemanasan. Jadi kita lihat di sini ya, wood itu artinya adalah kayu, fire itu api ya. Jadi jelas ya, sumber apinya itu berasal dari kayu. Kemudian yang kedua ya, kelebihan dari wood fire itu apa? Masakan lebih lezat. Ini dari bacaan atau dari teks di atas tadi ya. Kemudian yang kedua, proses pematangan masakan lebih merata. Dan yang ketiga, terhindar dari kebocoran gas ya. Jika kita menggunakan LPG tentunya bisa terjadi kebocoran berbahaya. Beda kalau kita menggunakan kayu ya, bisa terhindar dari kebocoran gas. Kemudian yang terakhir, contoh makanan yang dimasak dengan menggunakan teknik wood fire tadi ya. Di paragraf terakhir, selain pizza ya, biasanya pizza yang dimasak dengan wood fire, ini ada juga sayuran segar ya. Kalau sayuran segar dimasak dengan wood fire, ini akan terjaga nutrisinya. Sedangkan seafood juga cocok dengan memasaknya menggunakan teknik wood fire karena akan memiliki aroma yang lebih wangi ya setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Jadi ini penjelasan untuk yang nomor 2 ya. Jadi ini adalah peta konsep, kemudian kita isi ya. Oke, mungkin ini dulu penjelasan untuk ayo berlatih ya, soal ayo berlatih di halaman 31 sampai 32. Kita nantikan ya kelanjutan video berikutnya untuk soal ayo berlatih di halaman berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ya. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom
komentar ya. Dan yang masih ketinggalan mungkin video-video kami sebelumnya bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.